Hai, tunggu sebentar. Dengerin cerita aku dulu ya. Banyak orang kira perjuangan kanker selesai setelah operasi. Padahal sebenarnya justru setelah operasi perjuangan itu baru dimulai. Contohnya kanker tiroid. Setelah tiroid diangkat biasanya masih ada proses lagi yang namanya ablasi. Tujuan dari ablasi itu sebenarnya untuk menghancurkan sisa-sisa jaringan tiroid atau sel kanker yang mungkin tertinggal di dalam tubuh setelah operasi. Jadi operasi itu memang mengangkat kelenjar tiroidnya, tapi ablasi biasanya dilakukan untuk memastikan kalau tidak ada lagi sisa sel yang bisa berkembang kembali. Tapi perjalanan setiap orang tidak selalu sama. Waktu aku operasi pertama di tahun 2016, aku sebenarnya tidak terlalu ditekan oleh dokter untuk langsung melakukan ablasi. Salah satu alasannya juga karena pada waktu itu aku di Pekanbaru, dan setauku pada saat itu di wilayah Sumatera sendiri belum ada rumah sakit yang menyediakan tindakan ablasi untuk kanker tiroid. Jadi kalau ingin melakukan ablasi, aku harus pergi ke rumah sakit yang ada di Pulau Jawa. Mungkin bagi sebagian orang itu terlihat sederhana, tinggal naik pesawat, pergi ke Jakarta misalnya, lalu menjalani tindakan di rumah sakit. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Selain memikirkan tiket pesawat pulang pergi, aku juga harus memikirkan akomodasi, tempat tinggal selama di sana, biaya hidup selama menjalani pemeriksaan, dan juga siapa yang akan mendampingiku. Karena biasanya dalam keluarga aku, justru aku yang sering mengurus hal-hal seperti ini, mengurus kesehatan, mengurus administrasi, atau hal-hal yang berhubungan dengan rumah sakit. Tapi kali ini kondisinya berbeda. Kali ini justru aku yang menjadi pasiennya. Orang tuaku sebenarnya ada, tapi mereka termasuk orang tua sederhana dan tidak terlalu terbiasa mengurus hal-hal yang berhubungan dengan proses medis seperti ini. Jadi saat itu aku benar-benar harus memikirkan semuanya dengan sangat matang. Mulai dari biaya perjalanan, tempat tinggal sementara di kota lain, sampai siapa yang akan mendampingi aku selama proses itu. Karena menjalani pengobatan seperti itu tentu tidak bisa sendirian, pasti butuh orang yang menemani, dan semua hal itu menjadi pertimbangan besar bagi aku pada waktu itu. Itulah satu alasan kenapa pada saat itu aku belum menjalani ablasi setelah operasi pertama. Tapi ternyata perjalanan hidup punya cerita sendiri. Di tahun 2021 masalah itu muncul lagi, dan akhirnya aku harus menjalani operasi untuk yang kedua kalinya. Dari situlah dokter kembali menekankan pentingnya tindakan lanjutan seperti ablasi. Bahkan pada tahun 2022, aku sempat memutuskan untuk mencoba pergi ke RSM Jakarta dengan harapan bisa menjalani proses ablasi di sana. Tapi ternyata prosesnya tidak semudah yang aku bayangkan. Aku tetap harus mengikuti antrean seperti pasien-pasien lainnya, dan prosesnya cukup panjang. Pada akhirnya waktu itu aku belum mendapatkan kesempatan untuk menjalani ablasi di sana. Jadi perjalanan itu memang tidak selalu sesuai dengan rencana. Kadang kita sudah berusaha, tapi jalannya masih harus menunggu waktu yang tepat. Dan sampai hari ini perjalanan ini masih terus berjalan. Buat teman-teman di sini yang sudah pernah menjalani ablasi, boleh cerita juga di komentar. Apakah prosesnya juga panjang seperti yang aku alami? Atau mungkin ada juga yang sampai sekarang belum bisa menjalani ablasi karena berbagai alasan seperti biaya, jarak, atau fasilitas rumah sakit yang terbatas. Yuk kita saling berbagi cerita di sini, karena kadang dengan mendengar cerita orang lain, kita bisa merasa tidak sendirian dalam perjuangan ini.